Gua sebenarnya tuh gak suka banget sama grayscale. I fucking hate grayscale, man. Gua benci banget sama grayscale. I mean, benci itu kayaknya terlalu apa ya? It's a strong word gitu kan. Cuman mungkin gua tipe orang yang kayaknya gua menghindari untuk grayscale, untuk melakukan metode grayscale gitu, cause gua akan ngasih tahu maksudnya gua gimana. Anjay, gue kayak dikta gak sih, Cok? Kenapa? Ya kayak gitu. Tapi bohong sih, Cok, kalau misalkan gue ngomong gambar gue yang dulu itu tuh gue nggak pakai grayscale, cause basically look at this, bro. Di situ tuh kayak lo kelihatan kan beberapa shadingnya tuh ada yang madi gitu, and then kayak di sela-selanya, di sela-sela perpindahan warnanya itu tuh madi banget kan, kayak it doesn't look good gitu, it doesn't look fucking cohesive gitu. So itu tuh adalah rangkuman apa yang akan gue bahas di video gue yang ini gitu. Tanpa basa-basi, cowok. Di sini tuh gue langsung bikin sketsanya. Gue akan membandingkan sketsa yang di sini tuh pakai grayscale, yang di sini tuh pakai metode coloring biasa aja gitu loh. Nah, di sini tuh gue menyebutnya AD scale cause I don't give a damn shit, bro. Ini channel gue, ini tuh materi gue. Ya udah gue menamakan itu tuh AD scale. The fuck, so fucking narcissistic, man. Damn! Ya kayak gitu lah ya, pokoknya ya. And then gue akan melakukan hal yang sama, coy, yang seperti gue biasanya lakuin, yaitu tuh gue menseleksi kan. Gue menseleksi biar gue tuh kayak ngedapetin apa ya, kayak siluetnya biar lebih enak gitu loh. Kayak gue bisa langsung bikin abu-abu, objek, kayak gitu dah pokoknya deh. Dan ya begitu basic apa ya, karena grayscale tuh kan lo building value-nya dulu kan, lo kayak membangun local value-nya dulu di gambar lo itu. Kayak misalkan local value itu apa sih, basically kayak local value itu kayak value atau apa ya, brightness dari objek tertentu di gambar lo, yang even though itu di lighting apapun, di kondisi tertentu apapun, kalau rambut yang value-nya gelap atau hitam, ya pasti value-nya segitu, paham gak sih? Itu tuh maksudnya tuh kayak gitu, persimpelan menurut istilah gue. Nah, di sini tuh gue kayak nge-building dikit-dikit gitu kan. Dan di sini tuh gue pakai referensinya ini. Oke, nih gue munculin star gitu kan. Terus di sini tuh kalau misalkan grayscale, ya udah, gue tuh akan mengawali dulu kan, kayak ya tadi itu kan local value-nya, dan gue kayak yang bikin nge-build dikit-dikit kayak highlight-nya kayak gimana kayak gitu. So basically I know guys, apa sih, gue tahu sih, cowok, kenapa sih orang-orang tuh lebih suka grayscale ya daripada langsung coloring kan. Karena menurut gue grayscale itu tuh nggak terlalu susah. Kayak lo akan bisa ngelihat gambar lo tuh bagus dari awal gitu loh. Ya kan? I know it, bro. I've been there, bro. Gue tahu maksudnya tuh kayak gimana enakan grayscale ya. Maksudnya kayak gitu kan. Kayak kelihatan lebih define aja kan gambar lo kan dari awal kan. Cuman ya gitu, cowok. Itu tuh adalah jebakan anjir kata gue mah. Cuman nggak apa-apa. Ntar gue kasih tahu. Oke? Kayak gitu. Sebenarnya gue tuh juga dulu tuh awal-awal susah guys bikin gambar yang langsung coloring guys. Gue dulu tuh awal-awalnya juga grayscale dulu kan. Tapi semakin kesini, semakin gue ngerasa kayak gue lebih suka langsung color, semakin gue kayak ngerti atau terbiasa dengan color teori, atau mungkin kayak fundamental gue makin bagus. Jadi gue mulai meninggalkan kayak metode ini gitu, dan gue beralih langsung ke color kayak gitu. Tapi memang kayak metode kayak gini tuh viral banget sih, cowok. Kayak apa ya, menurut gue tuh banyak banget kayak video-video yang nyaranin pakai grayscale gitu-gitu kan. Cuman ya sebenarnya sih kalau misalkan lo ngelihat secara singkat, secara sekilas itu tuh bagus-bagus aja gitu loh. Cuman apa ya, kalau misalkan lo perhatiin juga, gambar lo akan segitu-gitu aja gitu loh, cowok. Kayak lo lihat nih gambar gue yang sekarang kan, itu kan gambarnya kan value-nya udah bagus banget tuh. Kayak dia tuh nggak bagus banget sih, cowok. Itu tuh masih kasar ya kalau buat gue. Nah, ya udah, terus pas waktu di coloring tuh ntar jelek gitu. But that's why ada orang yang nanya sama gue kan, bang kenapa pas waktu di gue coloring kok jelek gitu. Ya ini alasannya gitu kata gue. Terus ini kan gue kan kalau misalkan bikin apapun itu, kita tuh basically harus bikin backgroundnya dulu guys. Cause lo tuh bikin sesuatu yang punya nuansa gitu kan, gambar lo kan. Lo pengennya tuh kayak ada nuance. Ya begitulah pokoknya lah ya. Ya intinya kayak gambar lo tuh harus memunculkan ini tuh maksudnya apa sih, ceritanya kayak gimana sih. That's why background itu matters, man. Kayak and then di sini gue tuh pakai overlay, bro. Kenapa sih gue pakai overlay? Ntar gue kasih tahu ya, coy. Karena emang begini cara gue menjelaskan itu nggak terstruktur gitu. Tapi ya at least this is apa ya, the best that I can do, bro. Nice. Nah,
ini aja tuh udah kelihatan aneh gitu, paham gak sih, Cok? Ketika gua udah ngasih warna ya, itu tuh lihat tuh sikunya anjing, sikunya kayak penuh daki anjing, penuh madi gitu kan. You know what I'm saying, bro? Secara value itu tadi udah bagus, tapi kalau udah dikasih warna itu elek, Cok. Ya udah kayak gitu. And then gua kayak nambahin warnanya rambutnya. Paham gak sih, kayak kesannya itu dulu dia kayak dark gitu loh, Cok. Kayak dia itu sad gitu loh, paham gak sih? Kayak lo ngelihat gambar gua tuh langsung sad gitu loh. Padahal moodnya tuh bisa aja dibikin kayak cewek-cewek cantik gemes gitu. Maksudnya bukan gemes sih, cewek-cewek cantik kayak ala Lana Del Rey gitu gak sih, cowok yang kayak dear Lord when I have the water. Nah jadinya kayak gini. Sebenarnya nggak apa-apa banget sih, cowok, kalau misalkan lo mau pakai grayscale ya. Cuman gue berharap lo jangan stop di sini gitu maksudnya. Tapi ntar akan gue jelasin. Terus di sini gue pakai AD scale, the fuck, bitch. Kayak enggak, ini sebenarnya langsung aja coloring gitu, dan tanpa tang cincong langsung aja gue seleksi itu semuanya. Diseleksi biar kayak yang tadi gitu. Kayak kita nyeleksi objeknya dulu, terus habis itu kita isi kayak pakai abu-abu atau misalkan pakai warna yang lo pengenin gitu kan. Tapi di sini gue pakai abu-abu. Tapi ini bukan grayscale. Once again ini bukan grayscale gitu kan. Gue kayak copy lagi itu gambar backgroundnya biar gue bisa kayak langsung pengen ngerti nuansanya tuh mau kayak gue bikin gimana gitu loh. Ya kayak gitu dah pokoknya deh ya. Nah di sini gue tuh langsung coloring, gue langsung base color aja gitu loh. Kayak nggak usah gue hidup tuh harus berwarna cowok gitu loh. Jangan hitam putih gitu, mau nggak sih, kayak akan kesedihan gitu. 2026 kita bahagia, oke? Baca. Apaan sih ini? Nah gitu itu pokoknya langsung aja base color guys gitu loh. Dan ya udah males gue bikin background lagi, Ctrl J duplicate aja langsung kayak gitu. Lo ngerti gak sih, coy? Ini gue sekarang ngomong gak gue cut anjing, karena gue sekarang melatih skill peyepingan gue gitu, karena mungkin nanti gue akan bisa menjadi host pagi-pagi ambiar ya. Dan gue di sini itu tuh langsung pakai kayak gue ngasih shading, gue ngasih highlight gitu kan. Sebenarnya ada tutorial gue biar cara gimana milih shading, cara gimana milih highlight biar lo tuh nggak madi gitu kan caranya. Ya simple, itu kan gue kan pakai lap slider tuh. Itu tuh geser-geser aja, jangan yang kayak cuman di hitam doang, paham gak sih? Cuman kayak hijau terus abis itu tuh lo geser lightingnya, lightnessnya, apalah itulah pokoknya deh ya. Terus kayak maksudnya hijau tapi hijau tua gitu, enggak, bikin shading atau highlight apapun itu tuh harus lo geser guys hue-nya gitu loh. Karena kayak ibaratnya nih lo ngelihat gua nih. Kan ini tuh kan gua kan ini tuh coklat bukan ya. Ini tuh krem kuning gitu kan. Terus tapi di sini shading yang ini itu kan ada agak kebiruan, and that's how shading works in real life kayak gitu loh, cowok. Wow! Itu tuh yang bikin apa ya, gambar tuh nggak madi gitu loh. Nah di situ tuh gue kayak ngasih tuh kayak ambience light yang dia itu lebih cool gitu kan. Jadi warna gue tuh rich di sini gitu loh. Meskipun gue tuh nggak rich ya hidup gue ya, belum, amin. Tapi setidaknya ketika gue gambar warna gue tuh rich gitu loh, dan setidaknya nggak madi bro. Meskipun ya I know kehidupan ilustrator seniman di Indonesia itu mungkin sedih gitu ya kali ya. Apalagi AI. Enggak lah ya, tapi jangan lah, ya gitu-gitu deh pokoknya deh, capek gue anjing. Ya diseleksi ini tuh aneh sih, cok, kata gue gak mau bikin muka apa ya, rambutnya tuh warna merah gitu, jadi gue kayak color balancein terus abis itu gue cool tonein gitu dah pokoknya. Hah, sabar, gue harus ngopi dulu nih sebelum gue anuan. Ini pakai blending color apa bang? Gak ada coy, ini gue gak pakai blending color yang aneh-aneh, normal aja semuanya. Tapi gue paham sih cowok sama concern lo, karena kenapa sih kebanyakan orang tuh nggak langsung color gitu kan? Karena kalau coloring kayak gue, kerja gue tuh 2 kali gitu kan. Kayak gue bikin colornya, tapi di sisi lain gue harus memperhatikan value dari coloring gue, paham nggak? Kayak gitu kan, sometimes kan. Kayak istilahnya tuh kalau gerak 2 kali gitu kan dari situ. Cuman menurut gue gini sih, kayak dulu tuh gue tuh berangkat dari orang yang selalu teori-teorian ya. Kayak apalagi masalah color teori itu tuh kan kayak apa ya, kayak banyak banget tuh kayak yang mana yang boleh, mana yang enggak. Terus teori apa sih gue, gimana sih caranya gue ngepick color dan lain-lain kayak gitu. Gue dulu tuh kayak gitu juga, kayak gue ada concern gitu loh, kayak sampai ada di titik dimana mungkin gue tuh gambar
kok gue harus sistematis banget ya, kok kayaknya ini matematika parah ya coy ya. Kayak gue tuh menjauhi sesuatu hal yang diatur gitu. Gue gak mau diatur hidup gue. Maksudnya bukan kayak gitu ya. Tapi lebih ke kayak apa ya, somehow itu tuh kayak ngebatasin gue untuk bereksperimen kayak gitu loh maksudnya. Nah makanya apa ya, that's why gue tuh mungkin memberanikan diri untuk langsung kayak bikin langsung warna gitu. I know guys, mungkin beberapa percobaan pertama kali itu it looks bad gitu ya, bad banget mungkin. Cuman kan semakin lo lama gambar, semakin lo sering gambar, semakin lo memperbanyak bank visual lo gitu kan, dengan lo ngelihat gambar orang lain, dengan lo ngelihat tutorial, mungkin lama kelamaan apa ya, akan terbentuk sense di otak lu gitu loh. Kayak misalkan oh harusnya nih kalau misalkan value-nya tuh segini, warnanya tuh segini, mungkin gue bisa kayak kasih yang lain, shadingnya tuh kayak gini. Itu tuh real bro. Kayak di sini aja nih lo udah bisa ngelihat kan kayak grayscale itu tuh kalau berhenti prosesnya di overlay tadi itu tuh kayak gitu, dan ketika gue bandingin nih di other scale gitu ya, di gue coloring, hasilnya tuh kayak gitu. Even nih ya gue ganti pakai mode color gitu, blending mode color, it doesn't look good gitu loh. Kayak warnanya tuh makin gak kohesif dan ada beberapa part yang terlalu saturated di bagian tertentu kayak gitu. It's real bro. Tapi gimana dong bang kalau misalkan gue masih belum langsung bisa coloring? Gimana dong bang kalau misalkan sampai sekarang gue masih nyaman di metode grayscale? Gak apa-apa cok, it's okay. Sebenarnya gini, bukannya lo gak boleh grayscale ya, tapi lebih ke kayak lo jangan berhenti di step gue yang tadi gitu loh. Karena abis ini gue akan langsung ngebenerin kayak value-value yang gak jelas itu, paham gak? Oke. Nah, gue di sini langsung kayak ngasih layer baru, terus gue kayak painting ulang lagi kayak bagian-bagian yang kerasa madi gitu, bagian yang mungkin value-nya tuh terlalu harsh gitu loh guys. Mungkin nggak bakalan bisa yang kayak yang di sebelah kanan gitu, karena mungkin dari lokal value-nya aja dari awal berapa shading seberapa gelap dia itu tuh akan beda dari yang sebelah kanan. Tapi nggak apa-apa, at least dengan gua ngepainting ulang, dengan gua kayak bikin beberapa shading yang mungkin di sebelah sininya, di sebelah kayak bawah mukanya tuh lebih nggak madi, less madi, itu tuh akan lebih way better gitu loh. Kayak gue di situ tuh bagian-bagian yang madi tuh kan kayak ada di bagian shading bajunya kan, terus habis itu di tangannya juga, terus gue juga di sini nambahin highlight gitu biar kayak makin ke define juga bentuk 3D shape-nya kayak gitu. Gue juga bikin shadingnya itu bukan warna yang hijau gelap, tapi gue bikin kayak agak ungu gitu, terus gue kasih kayak beberapa warna yang saturated di part tertentu di roknya gitu loh. Nah, terus habis itu ini aja udah lebih better gitu loh, cowok. Kayak ketika gue tadi belum gambar, belum ngepainting ulang, terus abis itu tuh ketika versi yang udah gue painting ulang di atasnya, ngebenerin shading-shadingnya, itu tuh udah looks way better. Nah, di sini gue akan ngasih tahu, cowok, perspektif gue kenapa sih gue kayak nggak suka grayscale lagi. Itu karena ya gue kerja 2 kali ibaratnya, karena oke, awalnya itu udah bagus value-nya, terus pas waktu gue kasih warna itu kayak tai gitu kan. Cuman that's why gue kayak painting ulang lagi kayak itu tuh, makanya gue ngerasa kayak kerja 2 kali, paham gak sih cowok? Dan ini tuh gue bisa juga kayak ngebuat dia itu less muddy gitu dengan gue kayak mainin adjustment layernya, kayak gue bikin levels, terus mungkin gue juga kayak ngasih adjustment layer, kayak gue naikin saturasinya gitu loh. Lihat tuh before afternya barusan kan, better banget kan daripada sekarang kan. Gue gak bisa ngebandingin yang kanan sama yang kiri gitu, karena mungkin emang ya beda cowok. Ya at least sekarang lo ngelihatnya mungkin emang beda cerita aja gitu. Yang kanan tuh mungkin dia kayak yang kembaran yang soft gitu kan, terus yang kiri tuh mungkin yang agak ada psikopatnya gitu. Tapi somehow mereka tuh masih ada di satu universe dan cakep gitu. You know what I'm saying bro? So begini dulu aja video gue tentang grayscale. I hope it helps bro. Follow gue di Instagram, TikTok, dan juga join Discord gue juga. Terus subscribe bro, karena bantulah perintis ini cok. Komen kalau misalkan lo mau bikin, lo mau gue bahas tentang apa. Bye. See you.